Ustadz, teman-teman kita yang kerja di luar negeri yang wanita nih, nggak semuanya tuh ada waktu luang untuk ibadah-ibadah yang sunnah-sunnah, Ustaz. Bahkan yang wajib itu mepet-mepet waktunya karena keketatan waktu yang diberikan oleh majikannya gitu. Majikannya. Apakah waktu yang mepet itu cukup juga Ustadz untuk berdoa yang seperti Ustadz katakan itu? Insya Allah sebenarnya pada saat dia mepet, dia banyak kerjaan. Kan tadi saya cerita di lowong waktu kerjanya itu kan istighfar, mohon ampun. Di lowong waktu kerjanya istighfar, mohon ampun. Kalau beliau itu memang ingat, oh ya anak saya banyak salah, oh ya suami saya banyak salah, dia dimohonkan ampunan dosa-dosa suaminya di waktu dia itu bekerja. Insya Allah. Dengan waktunya mepet diusahakan untuk seperti itu, apakah Allah juga menilai lebih tentang doanya? Allah tidak menilai lebih tentang doanya, tapi Allah yang dilihat insya Allah itu dari mampat waktunya, di mana mampat waktunya ini dipergunakan untuk tetap ingat kepada Allah, untuk dekat kepada Allah Ta'ala, sehingga volume itu penuh waktunya itu adalah dekat dengan Allah. Nah, kalau volume waktu itu dekat dengan Allah Ta'ala, kemudian dikerjakan istiqomah, tidak cuma seminggu, tidak cuma sebulan, tidak cuma setahun, dia istiqomah kerjain terus menerus, insya Allah Allah tahu bahwa ini orang istiqomah dia. Walaupun waktunya mepet-mepet, tapi waktu dia itu betul-betul sangat berharga. Dia pergunakan waktu untuk memasak gini gitu gini dengan memuji Allah, waktu untuk memasak mohon ampun dosa-dosanya, waktu untuk nyuci mohon ampun pamannya dosa-dosa suaminya, semua dipergunakan untuk dekat kepada Allah Ta'ala. Itu bukan masalah doa. Ada orang yang doa sama-sama doa, tapi yang satu doanya lowong, waktunya kosong dekat dengan Allah Ta'ala. Sama. Jadi kalau dia dipergunakan untuk beribadah dekat kepada Allah Ta'ala, setiap waktunya ingat pada Allah, setiap waktunya ingat pada Allah Ta'ala, lah itulah dia masuk ke dalam wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun, dan banyak-banyaklah ingat kepada Allah Ta'ala agar kamu beruntung. Nah, beruntung di sini, ini insya Allah kalau Allah sudah berkata beruntung itu berarti nanti surga. Tapi paling tidak sebelum masuk surga, apa yang dia inginkan di dalam hati kecilnya, yang dia kadang-kadang lantunkan kepada Allah Ta'ala karena ketidakmampuannya, bukan karena ingin hebatnya. Nah, di titik inilah Allah juga tahu, sehingga di titik itulah Allah mulai ngabulkan. Anaknya yang dulunya yang bandel, kebut-kebutan naik sepeda motor, dulu minta sepeda motor itu harus bakar lemari mamanya. Lah kan ada yang seperti itu, kan kasihan. Nyari uang nggak ada, lemarinya dibakar. Dibakar. Kan ada seperti, karena apa? Karena nafsunya. Karena dulu nggak tahu, memang nafsunya seperti itu. Nah, kalau sudah tahu dirubah. Si ibu yang di jauh mencari rizki beneran karena Allah Ta'ala, mulai mohon ampun kekurangannya. Dulu saya kalau dinasihati orang tua ya kok ngeyel lah, mulai paham. Nah, itulah hidayah, pemahaman, pengertian kesalahan dan dosa yang kita kerjakan sendiri, itulah hidayah dari Allah Ta'ala. Kemudian mohon ampun, khusyuk seperti itu. Kemudian juga sama, karena doanya yang khusyuk dengan tidak aneh-aneh yang dia cari, dia doakan suami, dia doakan anak-anaknya. Suatu ketika anaknya itu naik sepeda motor masuk got. Kan gitu, ada codet, mulailah dia malu dan sebagainya. Nah, mulai dia nggak mau naik motor, kan gitu. Mulailah dia apa, itu hidayah aja dari Allah Ta'ala. Nah, ini yang harus kita pahami, bagaimana kita itu mendidik anak, tidak hanya cuma anak lahir baru kita didik, tidak. Dari sebelum kita itu menikah, insya Allah sperma yang ada di tubuh kita ini disiapkan oleh Allah Ta'ala untuk menjadi nanti anak yang soleh atau soleha. Dipertemukan istri yang sekumu. Iya, dengan istri-istri yang dengan istri bukan istri-istri dengan istri yang baik, dengan istri ketemu dengan istri dengan wanita yang baik kemudian jadi istri ya. Nah, kebalik lagi saya, ketemu dengan wanita yang baik kemudian jadi istri ya, insya Allah mudah-mudahan antara sperma dan sel telur dipilihkan oleh Allah Ta'ala.
di titik itu. Dan sama pada saat momennya si laki-laki baik, wanitanya baik, anaknya belum tentu semuanya baik. Ada anak yang pada waktu kecilnya godain orang tuanya yang sudah mulai baik, orang tuanya, bapaknya baik, ibunya baik. Godain apa maksudnya? Godain dengan rewelnya, godain dengan kurang pandainya, godain dengan menurut ukuran manusia biasa itu jengkelin gitu. Godain, tapi si anak nggak ngerti kalau itu ayah dan ibunya tergoda sama dia. Jadi maunya itu marah, kenapa kamu itu kok sekolah kok nggak pinter-pinter mamanya. Ya kan begitu. Nah, digoda di situ. Ini mirip ibunya Pak Ayah ini. Digoda. Nah, di titik itu kan orang tua juga akan diuji oleh Allah Ta'ala. Satu anaknya yang satu itu pandai, satunya lagi itu kok nggak pandai-pandai. Ini kan diuji namanya. Walaupun ayah sama ibunya itu merasa dekat sama Allah, nggak ada masalah. Begitulah cara Allah. Tapi hadapi semua anak-anak itu dengan hati yang lapang. Kadang anak yang pintar disayang, yang bodoh nggak disayang gimana? Nah itulah manusia, itulah nafsu. Itulah nafsu. Yang pintar dibangga-banggakan, yang nggak pintar diumpetin. Ya, itulah nafsu, Ji. Makanya kalau memang dia itu normal, ya anak yang pintar sama yang nggak pintar dibawa semuanya. Nanti kalau ada orang bilang anakmu yang satu agak bodoh, nih, alhamdulillah ini memang diizinkan seperti itu sama Allah Ta'ala. Jadi nggak bilang bodoh, diizinkan seperti itu. Bagaimana orang melihat yang kita nggak tahu. Tapi jangan lupa ya, bisa aja anak itu yang menurut kita jengkelin, nanti semakin dewasa, kuliah, lulus kuliah, nggak tahu itu malah yang sayang kepada orang tuanya. Yang pinter malah enggak. Yang pinter keminta. Nah, umpamanya kalau kamu tuh punya anak pinter, kamu ngasih tahu nasihat kira-kira digugu nggak? Digugu itu diapain? Dipercaya. Didengerin nggak? Didengerin nggak coba? Nggak. Nah, Karena merasa lebih pintar. Karena merasa lebih pintar. Ya begitu itu caranya. Tapi kan nggak bisa itu dibiarkan, nggak bisa, harus ada cara. Nah, imam seperti kita ini harus mencari cara. Gimana caranya dia itu takluk dan sujud kepada Allah Ta'ala. Bukan merasa pandai. Nah, harus dilihat. Kalau mamanya tadi saya bilang, tuh kenapa anakmu itu kok kalau kamu kasih tahu itu nggak nurut mamanya, merasa lebih pintar, merasa lebih tahu daripada kamu. Kan tinggal mikir, itu istriku atau itu saya, kan gitu aja. Terhadap orang tua ya. Sehari-hari aja. Sehari-hari aja. Kan gitu. Ketika ketemu, oh itu saya, langsung mohon ampun gitu. Iya, mohon ampun pun harus istiqomah dan paham. Dan setelah mohon ampun ada ujian, nanti diuji sama istri. Diajak ngomong begini, diajak ngomong begitu, keminteranmu muncul lagi atau kamu dengerin baik-baik. Kan begitu. Nggak selesai-selesai itu kayaknya Pak Ustadz. Nyambung terus gitu Pak Ustadz. Sebenarnya bisa selesai. Tapi dengan catatan kamu mati lah, itu baru selesai. Iya. Namanya orang hidup kan penuh dengan ujian. Kan nggak bisa ngomong kok nggak selesai-selesai. Lah kamu mau selesai apa?